Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fiona yang akan menemani Anda pada pagi ini dengan menyajikan informasi yang terbaru dan teraktual. Sejumlah karyawan di PT PTN ditemukan mengalami gangguan kesehatan berupa gangguan paru-paru seperti pneumonia, tuberkulosis, dan bronkitis. Beberapa dari mereka bahkan sudah dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini, penyakit yang diderita oleh karyawan diduga berasal dari bahan kimia beracun yang digunakan dalam proses produksi dan tidak adanya alat perlindungan diri yang memadai. Berikut kami akan mewawancarai salah satu karyawan PT PTN yang mengalami gangguan paru-paru. Selamat pagi Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Agus Darmawan. Baik, Pak Agus sudah berapa lama bekerja di PT PTN? Sekitar 5 tahun. Lumayan lama juga ya Pak. Apakah benar Bapak mengalami tuberkulosis? Iya benar, sejak 3 bulan yang lalu. Untuk saat ini kan diduga penyebab dari gangguan tersebut adalah bahan kimia yang digunakan dan kurangnya APD ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu benar? Iya, saya sih nggak berani menuduh. Tunggu hasil periksa lab saja. Tapi memang kita pakai beberapa bahan kimia pas produksi. Baik Pak. Kalau begitu, apakah perusahaan menyediakan APD bagi para karyawan yang menggunakan bahan kimia, Pak? Ada beberapa, tapi ya seadanya saja. Sampai saat ini, apakah perusahaan memberikan bantuan atau ganti rugi untuk karyawan yang mengalami gangguan kesehatan, Pak? Kalau untuk ganti ruginya, menurut saya belum. Kan belum terbukti juga kalau ini kesalahan dari perusahaan. Tapi kami diberi bantuan berupa cuti untuk pergi berobat dan sebagian biaya rumah sakit juga dibantu oleh perusahaan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Ya, terima kasih. Setelah menelusuri penyebabnya, gangguan kesehatan yang dialami oleh karyawan-karyawan diakibatkan oleh penanganan bahan kimia berbahaya yang tidak semestinya. Penggunaan bahan kimia berbahaya ini harus diperhatikan. Karyawan yang akan menggunakan bahan kimia perlu diberikan training dan sertifikasi mengenai bahan yang akan digunakan dan cara penanganan yang tepat. Misalnya, bahan korosif harus disimpan di tempat yang sejuk. Bahan-bahan bersifat asam dicampur dengan bahan bersifat basah dan air sebelum dibuang. Lalu, hindari bahan mudah terbakar dari api. Sebaiknya, bahan kimia yang berbahaya diganti dengan alternatifnya yang lebih aman. Selain itu, penggunaan APD yang tepat perlu diterapkan dalam penanganan bahan-bahan tersebut. Setelah mengetahui penyebabnya, PT PTN pun memperbaiki kesalahannya dan menerapkan sistem penanganan bahan kimia yang lebih baik. Selain itu, karyawan yang berhubungan secara langsung dengan bahan kimia juga diberikan APD yang sesuai. Tunggu, jangan buang di situ. Lah, kenapa? Kan ini tong sampah. Bukan begitu, itu kan bahan kimia, harusnya dibuang di sana. Kan sama aja. Yang ini lebih dekat menurutku loh. Jangan, bahan kimia yang kamu buang bisa bikin tong sampah rusak dan berbahaya juga buat orang lain, soalnya kan itu beracun. Oh gitu ya? Oke deh, ku buang di sana aja ya. Thank you ya udah kasih tahu. Oke, sama-sama. K3, melindungi kita dari 3K, kecelakaan, kesedihan, dan kemalangan.